Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Aam Daily, channel tempat kita berbagi berbagai macam hal, ngobrol santai seputaran kehidupan dengan topik-topik ringan tapi bermanfaat. Seperti halnya di video kali ini, kita akan menyampaikan salah satu kisah nyata yang benar-benar terjadi dan kami alami. Sahabat, ada satu fase dalam hidup saya yang tak akan pernah saya lupakan. Sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan cobaan, ketidakpastian, namun juga dipenuhi dengan keajaiban-keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak pernah saya duga sebelumnya. Saya dan keluarga kecil saya sudah menjalani rumah tangga selama 14 tahun. Dalam waktu yang panjang itu, kami belum diberikan rezeki yang cukup untuk memiliki rumah sendiri. 14 tahun, sahabat. Kami hidup menumpang di orang tua, menyesuaikan dengan segala keterbatasan, mencoba menerima keadaan. Setiap hari saya bangun dengan perasaan campur aduk, bersyukur atas atap yang masih menaungi kami, tapi juga merasa belum mampu memberikan tempat yang lebih layak bagi keluarga, istri dan anak-anak saya sendiri. Selama 14 tahun itu, saya sering mendengar omongan dari orang-orang sekitar, bahkan dari keluarga sendiri. Omongan yang kadang terasa menusuk hati. Mereka berbicara tentang ketidakmampuan saya. Kadang mereka mengeluh, kadang memberi saran, tapi lebih sering memberikan rasa sakit yang harus saya telan dalam-dalam. Saya berusaha tabah, tapi setiap kata itu seperti beban yang semakin menekan batin saya. Lalu suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan sebuah kesempatan. Tetangga kami berniat menjual rumahnya, rumah yang cukup indah untuk keluarga kami. Rumah yang dalam hati kecil saya bayangkan sebagai tempat yang aman, nyaman, dan damai bagi keluarga saya. Tapi kenyataan begitu jauh dari angan-angan itu. Saya sedang dalam kondisi yang benar-benar sulit. Jangankan untuk membeli sebuah rumah, untuk makan sehari-hari saja kami harus berhitung dengan teliti. Namun di tengah keterpurukan itu ada satu hal yang tak pernah hilang. Keyakinan saya pada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan dengan keyakinan itu saya memutuskan untuk memohon dengan sungguh-sungguh kepadanya. Saya mulai mengamalkan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir sebanyak 1000 kali setiap hari. Setiap hari saya memohon kepada Allah, berharap Dia memberikan jalan keluar atas segala kesulitan ini. Sungguh hanya kepadanya saya berserah. Kenapa saya mengamalkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir? Karena saya yakin melihat isi dari arti yang terkandung di dalam hasbunallah wa ni'mal wakil, sebuah penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengakuan yang benar-benar tulus ikhlas atas kekuasaan Allah, dan mengakui Allah lah sebaik-baik penolong dan tempat kita berlindung. Adapun jumlah 1000 itu hanya sesuatu yang terbersit di dalam jiwa saya untuk mengamalkan dengan jumlah sekian. Tidak ada keharusan, tidak ada petunjuk khusus untuk mengamalkan jumlah sekian. Ini saya sampaikan agar sahabat semua memahami bahwa jumlah bukan berarti harus seperti itu. Keajaiban pertama datang, sahabat, dan saya masih tak percaya. Pemilik rumah tiba-tiba datang kepada saya menawarkan rumah tersebut secara langsung. Dan entah mengapa saat itu saya mengumpulkan keberanian untuk menawar. Padahal di dalam hati saya tahu saya tidak punya uang, bahkan tidak satu
Tapi keberanian itu hadir begitu saja, seolah ada kekuatan yang mendorong saya untuk percaya bahwa Allah akan memberikan jalan keluarnya. Tak lama kemudian, keajaiban kedua pun hadir. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar membuka pintu rezeki. Tiba-tiba saya mendapatkan sejumlah uang yang cukup untuk membayar uang tanda jadi. Saya begitu terharu, begitu takjub. Ini benar-benar kuasa Allah, pikir saya. Dengan penuh syukur saya membayar uang tanda jadi tersebut. Tapi masalah belum selesai, sahabat. Saya diberi waktu 2 minggu untuk melunasi pembayaran rumah. 2 minggu. Dengan jumlah uang yang tidak sedikit. Waktu yang sangat singkat dan kondisi keuangan saya tidak berubah banyak. Namun entah mengapa hati saya masih penuh dengan keyakinan. Saya terus berpegang pada zikir. Saya lantunkan setiap hari 1000 kali setiap habis salat subuh, terutama saat itu adalah bulan Ramadan. Ya, kebetulan bulan Ramadan. Saya memohon dengan segenap hati, menangis dalam sujud saya, meminta pertolongannya dengan penuh yakinan agar saya bisa melunasi rumah tersebut. Walau secara syariat dan kasat mata tidak mungkin saya untuk bisa melunasinya. Hari demi hari berlalu dan waktu jatuh tempo semakin dekat. Rasa cemas datang, tapi tidak mengalahkan keyakinan saya pada pertolongan Allah. Saya terus memohon, terus berdoa, meyakini bahwa Allah tidak akan membiarkan hambanya yang berserah diri dalam keadaan yang sia-sia. Betapa hal itu harus terjadi. Beberapa hari sebelum tanggal waktu dan jatuh tempo, keajaiban ketiga datang, sahabat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang di luar nalar manusia membuka jalan yang tidak pernah saya duga. Saya mendapatkan solusi yang memungkinkan saya melunasi rumah tersebut. Bahkan sebelum waktu jatuh tempo tiba, semua terjadi begitu cepat, begitu menakjubkan, dan begitu nyata. Saya berdiri di sana memandang rumah yang sekarang menjadi milik kami sambil mengucapkan syukur tiada henti. Saudara-saudaraku yang saya cintai, dari perjalanan ini saya belajar satu hal, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ketika kita merasa terpuruk, ketika kita merasa tidak ada lagi jalan, ingatlah bahwa Allah selalu ada untuk kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindungku dan Dia sebaik-baik penolong. Kalimat ini bukan sekedar rangkaian kata, tetapi adalah doa yang penuh dengan kekuatan dari Sang Pencipta. Jika sahabat-sahabat berada di titik terendah dalam hidup kalian, jangan pernah putus asa, sahabat. Jangan pernah berhenti berharap kepadanya. Ketika manusia tidak lagi bisa memberikan solusi, saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya yang luar biasa. Saya buktinya, dan saya telah membuktikan keajaiban tersebut. Allah itu benar-benar ada, Allah itu benar-benar kuasa. Karena tidak mungkin selain Allah yang bisa melakukan pertolongan yang indah seperti itu. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.